Hola, salam Jastok. Kita bahas preview ada di ada berapa good match di Inggris, tapi juga di Italia. Kita mulai dari Inggris dulu lah. Spurs lawan Brighton gak usah kita bahas. MU lawan Norwich. Ya, kalau MU masih kalah mah parah banget ya. Asli parah. Seperti yang gue bilang, gue nggak bisa prediksi MU atau preview atau menjelaskan karena kualitas pemain yang ada di lapangan itu sangat berbeda dengan performa mereka. Ya, contoh pemain kayak Rashford lah. Betapa bagusnya, betapa banyak kontribusinya Rashford dari sisi menyerang. Dan tiap kali, oke, dia sering dicadangin, tapi tiap kali dia masuk nggak kelihatan juga. Gue gak paham juga ini ada apa nih. Kedua, Bruno Fernandes 1,5 tahun Bruno itu ngegendong MU berkat passing dia, gol dia, shootingan dia, permainan dia. Sekarang gak kelihatan sama sekali. Dari 10 passing dulu 8 kali bagus, 2 kali gak nyampe. Sekarang kebalikannya. Kalau lu sebagai pelatih mau gimana lagi? Nah, lawannya ini kan Norwich. Norwich itu ya almost, kalau gue bilang almost degradasi lah. Tapi justru lawan tim-tim kayak begini, MU itu kesulitan. Itu udah bertahun-tahun itu. Gue masih inget waktu itu lah, berapa tahun yang lalu lawan Huddersfield. Huddersfield itu udah pasti degradasi. MU kalah loh. Kalah atau seri, pokoknya kehilangan poin lah. Nah, sementara peluang di atas kertas kan masih ada untuk masuk ke Champions League. Dan walaupun desas-desus Ten Hag masuk dan akan menggeser beberapa pemain yang egonya tinggi, tapi kalau mereka profesional, mereka kan tetap digaji. Harusnya mereka tetap fight ngikutin gitu loh. I mean, awal-awal di bawah Rangnick pun juga bisa main bagus kok sekarang enggak. Ini kalau gue bilang masalah ego dan lain-lain. Ya, gue nggak tahu apakah Maguire suek lagi. Karena kemarin pas kalah 1-0 lawan Everton, sebenarnya dia nggak main jelek. Cuman karena bolanya deflect kena badannya dia, langsung dihajar oleh fansnya sendiri bahkan. Nah ini kalau gue bilang sih nggak fair ya. Dalam arti memang harus diakui dia musim ini banyak banget bikin blunder kayak begitu. Harusnya nggak perlu, tapi ya sudahlah. Itulah MU. Jadi I really don't know. Cuman kalau seandainya kehilangan poin, nggak usah kalah, kehilangan poin lawan Norwich, itu parah banget dah ini tim. Asli. Justru ini peluang besar, main di kandang sendiri, peluang besar untuk at least mendekati West Ham, Arsenal sama Spurs. Tapi kita lihat ntar malam jam 9. Soton lawan Arsenal. Soton lawan Arsenal, ya Soton kemarin dibantai sama siapa? Chelsea, sama Chelsea itu mainnya jelek banget ya. Bener-bener belakangnya itu jelek banget. Begitu gampang Chelsea masuk. Chelsea main bagus, harus diakui, tapi berapa 6 gol atau berapa itu sama sekali sebenarnya. Chelsea nggak sebagus itu sampai mereka bisa cetak 6 gol, tapi bahkan bisa lebih banyak karena Werner 3 kali kena tiang mistar. Kalau 10-0 itu masih bisa. Cuman ini karena bukan Chelsea-nya super sangat hebat, lebih karena belakangnya sama kipernya jelek banget. Nah, ketemu Arsenal yang lagi terseok-seok, apakah Soton bisa bangkit? Gue rasa mereka akan termotivasi lagi untuk bangkit. Gue tidak lihat ini untuk gue 50-50 match. Kenapa? Dengan kehilangan beberapa pemain di Arsenal cukup pincang, dan gue nggak ngerti Arteta maunya apa. Bisa nggak dia pasang line up yang benar? Sama Soton yang kehilangan percaya diri, harusnya mereka bisa memotivasi untuk bangkit lagi. Jadi untuk gue 50-50 match. Dan Arsenal sekarang tergantung siapa yang ditaruh di tengah, siapa yang taruh di back kiri. Kalau gue bilang semoga Arteta belajar dari minggu lalu pada saat kalah lawan Brighton kalau nggak salah ya.
Di babak kedua dia di babak pertama pasang si Granit Xhaka di back kiri kan. Babak kedua digeser ke tengah, baru lebih ada balance di tengah. Kalaupun dia kepala batu pasang Granit Xhaka di back kiri, pasanglah Elneny di tengah. Jangan si Lokonga doang, karena gue tidak lihat Arsenal ini agak kesulitan kalau bermain dengan satu DM4141. Di depannya ada Odegaard sama Smith Rowe, nggak klop aja. Kalau dia tidak mau pasang Bukayo Saka, which is untuk gue the best option untuk back kiri itu Bukayo Saka, karena dia bisa overlapping, dia bisa bantu Martinelli. Cadanginlah Odegaard atau Smith Rowe itu. Berapa match terakhir mereka berdua main nggak bagus ya. Odegaard masih so-so, tapi Smith Rowe main jelek. Kalau gue bilang mending Bukayo Saka di back kiri, Granit Xhaka sama Elneny di tengah, si siapa namanya Pepe di kanan. Kalau seandainya nggak berjalan pun kan masih bisa dirubah di babak kedua. Jadi opsi ini yang gue pengen tahu si Arteta ini pinter atau enggak untuk mengelola hal-hal kayak begini. Terus Liverpool sama City nggak main karena main di semifinal. Gue lagi lihat jadwal Chelsea nggak main ya. Bentar, kok nggak ada Chelsea ya? West Ham Wolves, gue nggak tahu Chelsea kapan mainnya, tapi anyway Chelsea nggak lihat gue di jadwal ini. Terus kita ke semifinal aja, semifinal FA Cup, oke? Dalam 6 hari Man City kembali ketemu Liverpool. Bagaimana berjalannya pertandingan? Ini main di netral, tidak di kandang City maupun Liverpool, dan kita tahu bahwa 2 kali Liga, 2-2 seri antar kedua tim ini. Jelas Liverpool diunggulkan di atas kertas. Kevin De Bruyne, Walker nggak main. Walker nggak main, that's okay. Cancelo bisa ke kanan, Zinchenko atau Ake bisa ke tengah, ke kiri. Itu ke cover. Di tengah, Kevin De Bruyne nggak main. Ngaruh banget, karena akhirnya justru dia yang cetak gol. Tapi masih ada Bernardo Silva, Gundogan sama Rodri. Jadi ngaruh ya nggak terlalu fatal lah pengaruhnya. Nah di depan kemungkinan besar Sterling, Foden sama si Mahrez, oke? Nah bagaimana Liverpool memanfaatkan keletihan dari City yang bermain full team di hari Rabu kalau nggak salah ya. Sementara Liverpool bermain dengan 7 pemain cadangan pas ketemu Benfica. Walaupun akhir-akhir Salah, Mana, Fabinho masuk, tapi itu lebih untuk menjaga match fitnessnya ya. Bagaimana Liverpool bisa memanfaatkan keletihan dari Man City itu bukan dengan gaya seperti kemarin. Kalau lu ingin membuat pemain capek, kalau istilah Belanda itu kapot spelen, mau hancurkan dengan memanfaatkan kecapean mereka dengan keunggulan fisik Liverpool, itu lo harus pegang bola. Jadi pegang bola, banyak sirkulasi bola, sehingga Man City akan nguber pantat, kasarnya begitulah. Apakah itu gaya Liverpool? Enggak, karena dalam 90 menit di match terakhir Liverpool itu hanya 20 menit bermain seperti itu. Di babak kedua 30 menit di babak kedua bermain seperti itu. Kedua, Liverpool untuk gue ini terlalu bertahan ketemu City. Kenapa harus nguber pada satu tertinggal? Kenapa tidak 2 kali ketinggalan, 2 kali menyamakan? Kan nggak selalu bisa begitu. Kenapa tidak incer gol pertama? Dan itu bisa kalau lu lebih mengambil inisiatif, lebih banyak menyerang. Belajar dari ATM lah. Satu babak bertahan, babak kedua baru ngegas, dapat 3 peluang nggak gol-gol karena cuma 45 menit. Nah ini yang kalau mau bertahan lawan City pun ya lu harus harus berani keluar, harus berani man to man. Sementara di City menunjukkan bahwa City itu punya kelemahan, yaitu pada saat mereka bertahan. Ini tim dibentuk, dipoles bukan untuk bertahan.
Ini tim dipoles untuk pegang bola, create chances, dan cetak gol. Di situ kualitas mereka, di situ kehebatan mereka, bukan bertahan. Nah, kalau itu bisa dimanfaatkan oleh Liverpool, bisa aja Liverpool menang. Jadi match ini akan jadi ketat. Jangan kaget kalau sampai extra time, karena gue takutnya kedua tim ini bermain terlalu hati-hati. Itu yang gue takutin. Karena yang terjadi nanti tunggu siapa yang jebol dulu, kasarnya begitulah. Dan kalau itu terjadi ya bisa aja jadi boring game. Semoga tidak, tapi kita lihat lihat lagi lah. Serie A kemarin Milan menang, mainnya nggak bagus, tapi lawannya juga culun ya. Dan Genoa at least menjagalah jarak dengan Inter yang juga menang lawan Spezia. Inter kurang 1 pertandingan, kalau itu menang Inter berada unggul dengan 1 poin. Jadi di Serie A cukup seru, tapi kan gue tetap dari awal gue bilang Inter yang juara karena kedalaman squad dan karena gaya bermainnya. Sementara jadwalnya Milan juga lebih berat. Inter praktis yang berat itu ketemu Roma doang. Di kandang pula harusnya bisa. Dan juga ntar malam ada Napoli-Roma. Napoli ini harus menang. Kemarin kalau nggak salah kalah, tinggalan, jadi nggak boleh ketinggalan lagi. Sementara Roma nguber juga ini buat Senin dini hari ya. Sementara Roma nguber biar at least ada peluang untuk masuk 4 besar, karena selisihnya itu sekarang 5 poin dengan Juve ketemu bolanya di kandang, harusnya sih dimakan sama Juve ya. La Liga ada yang seru nggak? Barca main baru di hari Senin dini hari, Selasa dini hari, Senin malam. ATM ketemu ya, ATM Espanyol. Pengen lihat Sevilla ketemu Real Madrid. Nah ini seru nih, Sevilla ketemu Real Madrid. Sevilla tetap ingin bertahan di 4 besar, jadi nggak boleh kehilangan poin juga. Sangat rapat antara Sevilla. Gue cek dulu ya, Sevilla Barca poin sama, cuman bedanya Sevilla lebih 1 match. Sevilla ATM selisih 3 poin, matchnya sama. Betis poinnya sama Atletico Madrid sama, tapi kelebihan main lebih banyak 1 pertandingan. Sociedad agak berat, jadi Sociedad 55 ya masih ada peluang lah. Jadi Sevilla nggak bisa nyerah gitu aja. Dan kalau Sevilla menang di papan atas akan lebih seru, tekanan akan berada di Real Madrid. Ini akan menjadi pertandingan seru. Apakah Madrid bisa menang? Bisa banget, asal memainkan line up yang benar gitu aja. Mereka sangat berkualitas untuk bisa memenangkan pertandingan, dan Sevilla kan nggak bertahan, jadi peluang Madrid untuk cetak gol lebih besar. Sementara dari 5 match terakhir Sevilla 3 kali seri, sekali kalah, cuma sekali menang. Jadi Sevilla, gue sih nggak ngelihat ini. Kalau Sevilla beruntung lebih ke seri ya, gue nggak ngelihat Sevilla bisa menang. Ya udah, itu aja. Gue besok bikin preview terutama Liga Inggris. Thanks for watching.